Halo netizen, sekarang kita ada Mercedes-Benz E200 kompresor yang tipe Avantgarde, dan ini yang CBU ya, tahun 2003. Ini mobilnya lagi dijual di EV Auto Sales Bursa Mobil Blok M. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah ya, seperti biasa. Yuk langsung kita masuk aja. Nah, untuk yang Avantgarde ini dia kuncinya sama seperti Mercy yang seeranya ya, dia udah kayak kunci yang elektrik gini dan ada tombol lock, unlock, dan unlock bagasi juga. Tapi nggak cuma kunci ini doang, dia sebetulnya juga sudah keyless ya. Jadi di sini ada tombol kayak buat ngunci, dan di dalam itu kayak ada tombol buat nge-unlock gitu. Cuma ini keylessnya udah lagi bermasalah, jadinya ini fiturnya nggak bisa kepake ya. Nah, untuk di bagian dalam ini juga interiornya dia warna beige terang ya, jadi dia bukan warna hitam gitu. Untuk joknya juga ini jok kulit semua, di tengahnya modelnya perforated, dan untuk pengaturan joknya juga khas Mercedes-Benz. Dia ada di bagian pintu ya, bisa recline, naik turunin headrest, sliding, height adjuster, dan ada memory seat 3 slot. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Nah, ini tinggal kita masukin kuncinya di sini dan kita nyalakan aja yuk langsung. Oke, sudah nyala. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam Mercedes-Benz E200. Nah, seperti biasa kita akan bahas dari setirnya dulu ya. Untuk setir, dia sudah lapis kulit dan dia ada panel kayu di bagian atas sama di bagian bawahnya. Untuk pengaturannya juga dia sudah elektrik, tilt, teleskopik. Nah, jadi udah mewah banget ya. Dan di bagian apa namanya nih, di sebelah kirinya ini ada tombol buat ngatur MID, di sebelah kanan udah ada buat volume dan angkat tutup telepon. Serta kalau yang di Avantgarde ini di bagian hornpadnya dia dijahit kulit, airbagnya di tengah, dan di belakang setir ini ada 3 tuas ya. Tadi tuas untuk ngatur setir, ada tuas untuk lampu sen, wiper, dan dim, dan ada tuas untuk ngatur cruise control serta speed limiter. Nah, di bagian gauge cluster dia juga ada ini ya, ada perbedaan dibandingin yang versi CKD. Kalau yang di CBU ini dia background instrument clusternya itu dia warna putih, jadi kelihatan kayak lebih mewah gitu ya. Nah, dan untuk gauge cluster sendiri juga mirip-mirip kayak yang E260 yang pernah kita review kemarin ya. Di sebelah kiri itu ada fuel gauge, ada jam analog, ada speedometer yang di tengahnya ada MID, ada tachometer, dan ada temperatur mesin. Di bagian bawah juga ada gear indicator, odonya udah 58.000 km, dan ada mode transmisi ya. Dan di sini ada tulisan SRS ini ya, restoration system defective, katanya belum di reset. Dan di sini ada buat temperatur udara luar, cuma ini kayaknya sensornya belum berfungsi dengan benar, maksudnya kayak lagi ada default gitu. Dan ada malfunction tadi ya untuk airbag, ada buat setting. Di sini ada MID-nya, after start, sama average speed-nya berapa, terus jaraknya berapa, konsumsi BBM-nya berapa, tripnya kayak trip gitulah pokoknya, dan ada range di mana sih tadi. Nah, di sini juga ada sambungan telepon. Tadi ada temperatur udara luar ya, terus ada speedo digital, pengingat servis, dan kosong. Tadi audio, navigasi juga bisa dilihat dari sini. Dan di bagian settingnya ini juga ada buat setting lighting, terus ada buat apa nih, function surround ambient lightnya bisa diatur dari sini, headlamp delay switch off, interior illumination, banyak ya pengaturannya ya, pokoknya seperti itulah ya. Lanjut ke sebelah kanan sini, dia ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, dan ada buat buka tutupnya di sini. Ada wood panel lagi yang sewarna kayak di setir. Untuk tuas lampunya di sini khas mobil Eropa, dia model knob dan dia sudah auto headlights, serta kalau misalnya ditarik sekali itu dia nyalain fog lamp depan, tarik lagi dia nyalain fog lamp belakang. Dan di bagian sini juga ada tombol untuk headlamp washer, ada tuas untuk melepas parking brake. Untuk pedalnya juga pedal gasnya udah model yang organ, dan ada footer assist sebelah kiri, sama ada parking brake-nya yang model injek di sini.
dan kalau dilepas dia pedalnya akan ngebalik gitu ya. Untuk di pintu dia juga soft touch di atas, di sini panel kulit, armrestnya juga empuk, handle chrome, ada wood panelnya lagi. Untuk pengaturan spion ada di sini, dan kalau yang CBU itu dia ada retractable mirror ya. Kalau yang CKD kemarin kan nggak ada. Terus ada window lock di sini, all auto power windows, ada door pocket, sama ada tombol untuk membuka bagasi. Di bagian sini juga ada seal plate chrome dengan logo Mercedes-Benz, ada speaker sama Twitter ya. Terus lanjut ke atas, ini pilarnya juga sampai plafon itu dilapis kayak bahan kain yang lembut. Begitu juga di sun visor, ada vanity mirror, dan ini harusnya lampunya nyala ya, cuma kayaknya udah nggak berfungsi. Ada selipan kartu, dan ini juga ada secondary visor gitu loh. Jadi kalau misalnya ini dikesampingin, kita masih ada visor lagi untuk di bagian depan. Oke, untuk spion tengah ini juga udah model yang auto dimming ya. Tuh kayaknya pas lagi kita sorot gini aja kayaknya agak ngeredep gitu. Dan di tengah ini juga banyak lampu ya, kayak contohnya ini buat lampu kabin depan gini. Terus untuk lampu bacanya dia ada di balik spion tengah. Dan ini kalau misalnya kita matiin tuh dia kayak ada ambient lightnya di sini ya. Ini untuk yang di depan sama yang untuk di belakang. Nanti pas kita lihat ke belakang biar lebih jelas. Dan dia juga sudah punya panoramic sunroof ya. Bisa dibuka kacanya dan bisa ditutup lagi. Cuma tutupnya memang belum auto, baru bukanya aja yang udah auto. Dan bisa dipencet sekali lagi untuk nutup plafonnya. Oke, lanjut ke tengah. Untuk AC-nya juga dia udah model yang dual zone ya. Jadi bukan dual zone, malah quad zone. Jadi ini temperatur depan, temperatur penumpang depan sama temperatur belakang kanan kiri itu bisa di adjust masing-masing. Untuk arah AC-nya juga bisa di adjust masing-masing. Terus di masing-masing sisi juga ada auto climate control, sirkulasi udara, defroster depan. Tadi temperaturnya ada di sini, fan speed. Ini untuk matiin mode AC, sama ada buat matiin climate controller di sini. Serta kalau misalnya kita mau ngatur temperatur belakang itu pencet ini dulu baru kita adjust temperaturnya. Dan uniknya ini paling dinginnya itu 12 ya, dan kalau di low jadi 11 derajat Celcius, jadi dingin banget. Dan lanjut ke bawah, dia juga menggunakan head unit yang dari Mercedes Command ya, masih Command yang lama. Dan ini juga layarnya berwarna. Kalau yang E260 Elegance kemarin kan dia layar kayak kalkulator gitu ya, kayak layar di AC sini. Dan dia juga bisa radio, ada input CD di sini. Terus ada CD, bisa aux juga, dan dia juga ada TV sebetulnya. Cuma entah kenapa ini gambarnya nggak keluar. Padahal kalau misalnya kita ganti channelnya itu keluar gitu, kayak keluar suara TV. Ya tapi nggak apa-apa lah ya. Dan ada navigasi juga, cuma CD-nya nggak ada. Dan ini untuk kayak knob volume di sini untuk on off. Ini untuk kursornya ada numpad juga kalau misalnya kita mau nelpon, ada tombol angkat tutup telepon di sini, tombol eject, tombol mute, dan kayak buat voice command gitu. Mungkin buat kalau kita lagi navigasi kali ya. Dan untuk radionya seperti ini displaynya. Cuma ini karena kita lagi di basement mall jadinya nggak begitu kedengeran, keresak-keresak doang jadinya. Yowes, lanjut ke bawah. Ini juga ada tombol untuk matiin ESP, Electronic Stability Program. Ada central locknya di sini, tombol hazard yang khas mobil Eropa, dia kedip. Dan ada tombol untuk ngejatuhin headrest di belakang biar kalau kita lagi nyetir sendiri tuh visibilitasnya makin bertambah. Dan ada tombol untuk membuka atau menutup kray belakang ya. Dan ini masih berfungsi loh. Dan ada yang komen juga kemarin di videonya E260, kalau misalnya tombol chrome ini dipencet, itu dia ada tempat penyimpanan tambahan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pencet yang di versi CBU ini, yang ada malah dia ada ini nih, CD changer 6 slot. Jadi kalau yang di CKD kemarin itu tempat penyimpanan, kalau di sini dia jadi CD changer. Keren ya, ada tempat tersembunyi gitu. Dan ada asbak di sini, power outlet atau lighter. Foot panelnya juga lanjut ke tengah. Untuk transmisinya juga dia menggunakan transmisi 5G Tronic ya, atau 5 speed automatic torque converternya Mercedes-Benz yang bisa di
ganti ke mode kayak Tiptronic-nya gitu. Dari sini bisa geser kiri untuk downshift, geser ke kanan untuk upshift, serta dia juga ada tombol ini ya, karena tadi ada sistem keyless entry-nya, dia ada tombol untuk start button cuma lagi nggak berfungsi, dan ada tombol untuk buat ganti mode transmisi ya, dari sport atau mungkin summer ya terus ke winter, biar dia akan start di gigi 2 gitu loh, biar nggak slip. Serta di bagian sini ada tombol untuk matiin sensor parkir. Nah untuk yang CBU ini juga dia ada sensor parkirnya ya, lengkap dengan guidance yang ada di bagian situ, sama ada satu lagi di belakang tuh, di bagian situ kayak ada strip gitu. Kalau misalnya kita makin deket ke obstacle di belakang, nanti dia akan kayak lampunya nyala dari luar ke tengah gitu. Dan di tengah sini ada storage lagi, ada center console, dan untuk center console ini juga ada kayak semacam phone holdernya gitu ya. Dan ada ini juga di bawahnya masih ada tempat penyimpanan lagi, lengkap dengan ambient light di bagian dalam. Lanjut ke sebelah kiri, ini juga ada storage kecil buat naruh receh gitu, dan ada glove box yang belum soft opening tapi udah ada lampunya, dan kayak dia ada 2 levelnya gitu. Oke, kayak cukup segitu dulu untuk di bagian kabin depan. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita akan masuk ke kabin belakang. Nah, ini adalah posisi mengemudinya si ini masih nyetir lo, Fik? Enggak sih, belum gua atur, cuma ya mirip lah. Mirip ya. Nih masih ada di belakang, masih ada 3 jari lah ya, jadi masih lega. Terus di ini juga ada seat back pocket kanan kiri, dan hampir lupa di belakang jok depan ini ya ada kayak knob gitu buat lumbar support di jok pengemudi dan jok penumpang depan. Sama di bagian sini juga ada ventilasi AC, dan ini juga AC-nya quad zone ya, seperti gue bilang tadi, dia temperatur kanan dan kirinya itu bisa di adjust, bisa paling dingin 12 derajat dan kanan kiri masih bisa di adjust. Tapi dia nggak ada fan speed individual ya, fan speednya dia masih ngikut ke depan. Sama di bagian sini tuh ada storage dan power outlet 12 volt, dan di bagian sini juga ada gundukan yang gede karena ini sedan berpenggerak rear wheel drive. Dan tadi ya di atas ini dia ada panoramic sunroof, dan ini ambient lightnya kalau lagi lampu senjanya dinyalain, jadi kayak nyatu ya dari depan, belakangnya juga nyala. Dan ini brightness-nya juga bisa diatur, bisa diredupin. Nah ini yang tuh, nah tuh bisa diredupin, bisa diterangin. Jadi nggak cuma dari sini doang, di head unit, di MID juga bisa di adjust. Ada lampu baca kanan kiri, dan ada switch buat nutup plafonnya. Jadi kalau misalnya di belakang itu nggak pengen kepanasan, itu bisa ditutup atau dibuka. Cuma dia nggak auto ya, auto deh. Kayak ada double stepnya gitu. Nah bisa dibuka secara full. Ada grab handle di kanan, sama ada gantungan di sini. Terus di pintu dia ada ini juga ya, dapat kray belakang, walaupun masih manual tapi dapat gitu loh ya, kayak S-Class gitu juga. Biasanya kan baru ada di S-Class, ini di E-Class udah ada. Handle-nya chrome, ada wood panel di sini, dan ada kayak panel kulit dengan side airbag-nya di sini. Ada switch for windows, sama ada asbak ya di pintu kanan kiri juga ada. Terus ada ini ventilasi AC di bagian pilar, dan di jok belakang tadi ya, headrest-nya ini juga bisa ditegakin. Dan kalau misalnya di belakang itu udah nggak ada penumpang, terus si pengemudinya pengen ngelipet headrest itu juga bisa ya. Tadi tinggal pencet tombol di depan, tolong dong pencetin tombol headrest. Nah itu tiga-tiganya akan langsung kelipet, biar kalau misalnya kita mau mundur atau ngeliat ke belakang tuh jadi lebih gampang. Di tengah sini juga ada armrest dengan storage gini, sama ada ini juga ya, dia ada cup holder gini. Nah kalau nggak ada orang, ini bisa dilipat kayak tadi. Seatbelt semuanya udah 3 titik. Dan kayak cukup segitu dulu untuk di bagian interior dari si Mercedes-Benz E200 kompresor CBU ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya. Nah sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya. Nah untuk mesinnya dia menggunakan mesin M271 1800 cc 4 silinder dengan
supercharger atau kompresor ya sesuai namanya. Dan tenaganya ini dia 161 HP, torsinya 240 Nm, dan tenaga disalurkan ke transmisi 5 speed automatic torque converter atau kata Mercy itu 5 G-tronic ke roda belakang. Dan kayaknya sih kompresornya itu ada di sebelah sini ya. Ini yang ada puli gede ini. Jadi bukan supercharger yang ada di atas mesin gitu loh. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Ruang mesinnya juga khasnya Mercedes-Benz dan ada hidrolik di kap mesinnya. Nah, ini adalah tampilan depan dari Mercedes-Benz E-Class yang pre-facelift ya, karena ini kan tahun 2003. Jadi ini penerusnya W210, yaitu Mercedes-Benz pertama yang orang sering bilang mata kacang, dan ini yang versi keduanya. Jadi kacangnya sekarang udah misah. Yang di sisi dalam itu dia ada lampu sen, lampu utama udah HID projector, dan di sisi dalam itu ada lampu senja dan ada high beam ya. Dan nggak cuma high beam di sisi dalam, di proyektor itu juga dia ngedim. Di bagian bawahnya dia ada fog lamp halogen, dan di bagian sini tuh di bagian ujung bumpernya itu ada kayak semacam lips warna ini ya, bukan lips sih, kayak guard warna chrome gitu, dan ada sensor parkirnya di depan. Di depan ada 6 titik. Untuk velgnya tapi udah nggak standar ya, dia udah pakai velg AMG 5 spoke yang dilapis dengan ban Axelera yang berukuran 225/45 ZR18. Rem depan belakang udah disc brake. Terus di sini juga ada emblem Avantgarde-nya ya. Di bagian spion ada lampu sen LED-nya, dan di bagian handle ini juga ada chrome di bagian atas, serta ada side body molding dengan chrome. Untuk antenanya dia shark fin atau kayak short pole tapi semi shark fin gitu ya. Terus untuk lampu belakangnya juga dia beda ya. Kalau yang CBU itu dia LED lampu remnya, dan ada high mount stop lampnya juga, sennya halogen, dan di bagian bawah itu ada lampu senja, lampu plat nomor tapi masih halogen, dan di belakang itu ada sensor parkir 4 titik. Dan ada high mount stop lampnya tadi di sini, kaca belakang juga ada defogger belakang, dan ada bagasinya ya. Dia udah bukanya elektrik tapi kayak didorong pegas gitu ya. Dan ini kondisi bagasinya. Dan karena ini yang CBU, dia itu bahkan sampai stiker-stikernya buat ngelipet jok baris belakang ini masih bahasa Jerman itu. Leni Scheiser Einrasten. Di sebelah sini juga ada slot untuk masukin CD navigasi, dan ada ini juga nih di bagian bawah lantai bagasi kayak ruang kosong gitu. Dan kayaknya di bagian bawah sini, nah dia pakai ban serep yang temporary ya, sama ada dongkraknya juga di sebelah kiri. Ntar ini kita tutup dulu. Nah, ini sayangnya covernya udah lepas ya, harusnya ini kayak ada bisa nempel gitu loh, cuma jadinya copot. Dan ya kayaknya cuma segitu aja untuk di bagian bagasi. Untuk di pintu bagasi ini juga ada tempat segitiga pengaman. Dan di sebelah kanan sini juga ada tangkinya. Bahkan kayak tulisan-tulisan di sini juga masih banyak yang bahasa Jerman ya. Tuh, Luftdruck Bleifrei Super. Oke deh. Kayak cukup segitu dulu untuk review dari Mercedes-Benz E200 kompresor Avantgarde kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di EFV Auto Sales Bursa Mobil Blok M. Nanti untuk kontak personnya bisa dilihat di description di bawah ya. Oke, terima kasih baiklah menonton. Sampai jumpa di review selanjutnya.